Shalom, selamat malam saudara yang kekasih. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Setelah mungkin 2 minggu kalau tidak salah kita tidak memberikan renungan, saudara, karena ada rangkaian doa di gereja kita masing-masing. Hari ini kembali renungan itu datang, dan kiranya tetap Tuhan memberkati dan meneguhkan iman percaya kita di saat-saat seperti ini, bahkan di setiap waktu, di setiap saat. Seingat saya di akhir khotbah kemarin, di 3 minggu yang lalu, ya, dengan judul celah, ada sebuah penggalan dari ayat yang kita lihat di sana dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, Yakobus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini rangkaian firman Tuhan yang satu dengan yang lainnya pasti berkelanjutan, ya. Yang kalau kita lihat di Alkitab kita masing-masing, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 2. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ya, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, judul dari perikop di atasnya. Jadi kita harus memutuskan di sini, ya, kita harus mengabdi kepada siapa. Saya ulangi lagi pada malam hari ini. Tahta dalam kehidupan kita ini kita berikan ke siapa? Ke hawa nafsu kita kah? Ya, pasti semua bermuara kepada hal-hal yang tidak baik, atau kepada Tuhan? Harus kita tentukan pilihan mana. Ya, kita menjatuhkan ke pilihan mana, ya, pilihan kita. Jikalau mungkin kita belum memilih saat ini, ya, saya masih harus berpikir dulu. Ya, waktu yang lama untuk kita memilih, mungkin sama saja nanti ujung-ujungnya akan menjatuhkan pilihan kepada, ya, hawa nafsu kita. Kita akan melayani hawa nafsu kita, yaitu si jahat tadi, yang muaranya kepada hal-hal yang jahat tadi. Ya. Kalau sudah pribadi ini menjatuhkan kepada pilihannya kepada hawa nafsunya untuk dilayani, untuk menjadi tuannya, itu seperti sebuah legalitas, ya, sebagai sebuah tindakan resmi bahwa ia akan melakukan apa saja menurut hatinya, ya. Melakukan apa saja yang keluar dari hatinya, ya, kalau ia melayani hawa nafsunya. Tetapi jikalau seseorang memilih melayani Tuhan, ya, kalau tadi kita lihat, kita kita bahas sedikit di atasnya, ya. Kalau kita memilih untuk melayani hawa nafsu, seseorang memilih melayani hawa nafsunya, memilih hawa nafsu itu sebagai tuannya, dia menjadi pribadi yang merdeka, bebas, suka-suka hatinya untuk melayani apa yang keluar dari hati manusia itu saat itu. Tetapi kalau pribadi ini memilih untuk memberikan tahta itu, ya, kepada pribadi Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang terbelenggu. Wah, kok bisa seperti itu? Ya, karena dia tidak bisa lagi sesukanya, tidak bisa lagi seenaknya, ya. Tidak bisa lagi apa yang keluar dari hatinya ia lakukan. Tidak bisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi yang memilih untuk melayani Tuhan dalam dirinya, ya, pasti akan berusaha dia mengenal, mengerti isi hatinya, isi hati dari Tuhan tadi, mengerti isi hati Tuhan yang saat ini kita pilih adalah Tuhan, untuk melakukannya. Ya, kalau saat kita memilih bahwa aku akan menjadikan Tuhan itu raja dalam hatiku, maka aku akan berusaha untuk mengenal pribadinya, ya, mengetahui isi hatinya untuk kulakukan. Ya.
Dan orang-orang seperti ini berhenti untuk memanfaatkan pribadi Tuhan, tetapi ya, dia belajar untuk melakukan segala hal untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dikuasai, dipimpin, dituntun ya oleh kehendak Tuhan ya, dan dia belajar untuk melakukannya. Berhenti memanfaatkan Tuhan. Artinya apa? Dia menurunkan dirinya sekarang menjadi objek, dan Tuhan sekarang menjadi subjek hidupnya. Kalau tadi pilihan yang pertama, orang-orang itu yang memilih untuk melayani hawa nafsunya, Tuhan adalah objek buat dia. Dia manfaatkan Tuhan. Ayat yang ketiga dalam Yakobus 4 ayatnya yang ketiga ya. Atau kamu berdoa juga. Bisa saja orang ini kita jumpai di gereja, bisa saja orang ini kita jumpai dalam pelayanan, bisa saja orang ini kita jumpai dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan hanya untuk hawa nafsunya saja. Tuhan adalah sebuah pemanfaatan. Dia tidak pernah mau tahu isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak pernah mau tahu. Yang penting dia datang dengan Tuhan, dengan list, dengan daftar permintaan, supaya Tuhan kabulkan. Tetapi kalau kita pilih Tuhan, kita menjadi pribadi yang terbelenggu ya. Kita memang dimerdekakan oleh kuasa dari kuasa dosa, tapi kita punya kemerdekaan ini terikat apa? Terikat untuk menjadi pelaku kehendak Tuhan. Sekarang kita ini objeknya Tuhan, dia subjek, dia yang mengatur objeknya itu, yaitu kita. Nah, saudara aku dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara adalah manusia dengan kehendak dan hasrat. Bukti kita masih manusia, salah satunya adalah manusia punya keinginan dan hasrat ya. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan dan hasrat itu, tetapi kalau keinginan dan hasrat itu dibiarkan bertumbuh merajalela, dipupuk ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sinkronkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita ketahui bersama, yang Matius 7 dikatakan bahwa bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan akan melihat kerajaan Allah ya, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan ya. Semua orang punya keinginan, semua orang punya hasrat, semua orang punya sesuatu yang dia rindukan untuk dia capai. Betul memang saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi ya, kalau kita kembali kepada posisi kita sebagai umat-umat ketebusan Tuhan yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dan saat ini kita dalam belenggu cinta kasih Allah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, apabila keinginan tadi dipupuk, dibiarkan merajalela ya, tadinya kita bisa menggeser kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita menjadi orang-orang dengan pilihan yang pertama tadi, melayani hawa nafsu kita. Bahkan mungkin kita ada dalam gereja, bahkan mungkin tetap kita kelihatan aktif dalam segala macam pelayanan yang kita lakukan di sana. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, menggeser kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan digantikan dengan keinginan dan hasrat hidup kita. Nah, orang-orang seperti ini tanpa sadar ia menjadi Tuhan buat dirinya. Ya, di luar kesadarannya ia menjadi Tuhan buat dirinya, dan kalau ia punya kekuatan lebih, ia bisa menjadi Tuhan buat orang lain. Bisa suka-suka dirinya aja lah. Ya, menjadi Tuhan buat dirinya. Ia melakukan apa yang ia inginkan saja. Yang penting aku nggak ganggu orang, aku nggak ngerugiin orang, aku nggak nyolong dan lain sebagainya. Kita berapa tahun yang lalu kita dapat sebuah berita di dunia selebritis internasional ya. Itu saudaraku, seorang pribadi namanya Bruce Jenner, di usia yang sudah kakek-kakek ya, seorang mantan juara olimpiade, merubah statusnya menjadi seorang wanita ya. Sudah kakek-kakek ya saudaraku, dan di saat usia tuanya seperti itu, ia merubah statusnya menjadi seorang wanita, ganti nama dia ya. Tadinya Bruce Jenner kalau nggak salah jadi Caitlyn Jenner kalau nggak salah, seperti itu. Waduh, saya bilang, kenapa sudah tua baru gila ini orang ya. Karena ketika ada wawancara dari sebuah majalah gitu, dari sebuah media internasional, dia katakan bahwa saya nyaman seperti ini,
Saya nyaman seperti ini, saudara. Artinya dunia itu memang dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17, ya betul itu firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. 2 ayatnya yang ke-17. Iya. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang akan mengatakan bahwa saya nyaman seperti ini. Toh saya tidak merugikan orang lain, saya tidak membuat orang menderita dengan pilihan saya. Mereka tidak pernah punya kepekaan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan mengerti isi hati Tuhan. Tidak pernah. Yang penting bagaimana mereka memuaskan hasrat hidupnya saja. Ya. Dan orang-orang seperti ini tidak sadar bahwa mereka dalam keadaan salah. Bahwa adalah sebuah kewajaran mereka melakukan keinginan, ya, melakukan keinginannya, memuaskan hawa nafsunya sedemikian rupa. Ya. Kita sebagai umat-umat perjanjian baru adalah, kalau kita lihat di surat-surat Paulus, kita ini dipanggil untuk hidup dalam kepentingan Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama masih kita temukan bahwa umat-umat Allah, umat-umat Israel ini punya keinginan, ya, ia panggil Tuhan untuk bersama-sama mewujudkan keinginan mereka, itu masih ada. Tapi dalam perjanjian baru, kita ini adalah umat-umat Allah yang dipanggil untuk tetap dalam kepentingan Tuhan, hidup dalam kepentingan Tuhan. 1 Korintus 10 ya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-30. 1 Korintus 10 ya. Ayatnya yang ke-31, ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun ya yang Tuhan percayakan kita lakukan di muka bumi ini selama kita masih diizinkan bernafas, sewajarnya, seyogyanya kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, hidup untuk kepentingan Tuhan itu berangkat dari kepekaan dalam mengerti segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk dilakukan. Ya. Hidup dalam kepentingan Tuhan berarti berawal dari sebuah kepekaan untuk mengerti segala sesuatu ya, yang Tuhan inginkan untuk dilakukan. Kepekaan ini muncul dari mana? Dari seringnya kita berhubungan, seringnya kita bersama-sama. Ya. Saudara sering baca firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa dan lain sebagainya. Kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan idealnya, seharusnya hal ini tidak dinilai dari keterlibatan orang itu dari dalam pelayanan, kegiatan-kegiatan gereja. Ya, jadi seharusnya hal ini tidak menjadi titik tolak. Ya, bahwa orang ini peka, ya, diawali, maksudnya hal ini tidak diawali terlihat, wah orang ini sudah punya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tidak bisa diawali hal ini dilihat dari dia sudah terlibat di pelayanan. Seharusnya idealnya tidak demikian. Walaupun ya kita sadar bahwa di gereja kadang-kadang bukan itu ukurannya. Ya. Karena saudaraku dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja kita atau kegiatan-kegiatan lain, kegiatan rohani kita di sana itu muaranya atau langkah selanjutnya. Ya, ketika kita sudah peka dan mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan, seharusnya baru di titik selanjutnya orang ini terlibat dalam pelayanan di situ. Ya, bukan untuk orang ini bisa peka kita libatkan di pelayanan, harus aturan tidak bisa demikian. Ya, kalau seseorang itu membina rumah tangga, ya saya selalu berikan contoh seperti ini, suami dan istri ketika mereka sebelum mereka berjanji ya di depan altar, ya otomatis sudah ada hubungan terlebih dahulu, sudah terbina kepekaan satu dengan yang lain, saudaraku. Dan ini terus berlanjut ketika mereka sampai ke dalam bahtera rumah tangga. Ya, kepekaan mereka sudah lebih jauh, lebih mendalam dibanding sebelumnya, saudaraku. Ya, seharusnya idealnya seperti itu. Ya, jadi hidup dalam kepentingan Tuhan itu berangkat dari kepekaan seseorang untuk mengerti kehendak Tuhan untuk dilakukan. Yang nanti selanjutnya, langkah selanjutnya adalah orang-orang seperti ini memang
akan lebih nyaman terlibat dalam pelayanan. Nah, memang saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, hidup dalam kepentingan Tuhan seperti ini dengan definisi seperti tadi memang sulit untuk dideteksi, sulit untuk diketahui, ya. Hidup dalam kepentingan Tuhan berangkat dari sebuah kepekaan seorang untuk memahami kehendak Tuhan, itu memang sulit untuk dideteksi, ya. Tetapi kehidupan pelayanan orang-orang yang seperti ini, dia akan murni dan mau mematikan, ya, apa yang menjadi keinginannya, dan segala sesuatu yang ia lakukan hanya untuk satu hal, yaitu untuk kepentingan nama Tuhan saja. Walaupun peran kita dalam sebuah pelayanan kecil mungkin, tapi kita tidak menganggap hal itu kecil, karena kita tahu bahwa kita sedang melayani Tuhan yang besar. Artinya apa? Walaupun peran kita kecil, tidak seperti teman-teman kita yang lain, kita persiapkan diri kita dengan baik. Saya kan cuma seperti ini, Om. Saya juga tidak dilihat orang lain, ya. Tapi karena ia tahu, ia peka dalam dirinya bahwa saya sedang melayani Tuhan yang besar, dia tetap persiapkan dirinya dengan baik supaya esok hari atau pada saatnya saya melayani, saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Dia tidak melihat bahwa besar kecil, terpandang atau tidak terpandangnya saya melayani Tuhan menjadi sebuah ukuran, ya. Yang penting dia menjadi pribadi yang murni, dan pribadi seperti ini sanggup dia, ya, untuk menekan, ya, apa yang menjadi keinginannya. Setiap manusia punya keinginan natural dalam dirinya untuk terlihat, untuk dihargai, dihormati, ya, setiap orang, dan itu wajar, ya. Tapi ketika mereka melayani Tuhan, ya, di step selanjutnya dalam hidup dalam kepentingan Tuhan, di langkah berikutnya ini, mereka sepertinya lebih mengutamakan bahwa yang terpenting adalah, ya, bagaimana nama Tuhan saja yang ditinggikan di situ, ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, apalagi misalnya kita, ya, yang terlibat dalam berbagai macam pelayanan, ya. Entah itu dalam struktur gereja, dalam kegiatan pelayanan meja di gereja dan lain sebagainya, ya, dalam pelayanan kita di pekerjaan kita sehari-hari juga, ya, terlihat atau tidak terlihat, ya, penting bagi manusia atau tidak penting bagi manusia, apapun yang kita perankan di muka bumi adalah kepercayaan Tuhan. Buat apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, dalam peran yang kita sedang jalankan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tergantung bagaimana kita memberikan tempat, entah dalam hawa nafsu kita kah, ya, kepada hawa nafsu kita kah, atau kepada pribadi Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa aku ingin hidup, ya, untuk Tuhan, aku ingin memberikan hidupku, masa depanku, karirku, ya, saudara bisa berkarir di dunia mana saja, di aspek di bidang apa saja di dunia ini, ya. Anggap sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk kita melayani Tuhan, ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Ayat yang cukup terkenal dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23, saya yakin saudara tahu ini. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sungguh-sungguh kita dengan apapun yang Tuhan percayakan, sekecil apapun peran kita di muka bumi ini, sekecil apapun peran saudara di gereja, lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan hanya sekedar untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, supaya dilihat orang lain, ya. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan dengan benar bagi pribadi-pribadi dengan definisi yang tadi, memiliki kepekaan, ya, untuk mengerti kehendak Tuhan untuk dilakukan, jujur dia, ya, dalam melayani Tuhan, murni dia dalam melayani Tuhan kepada dirinya maksudnya, ya, dan ia mampu menekan ambisi pribadinya. Beberapa waktu yang lalu saya sering ulangi belakangan ini, orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang terlalu banyak kehilangan dalam hidupnya. Terlalu banyak kehilangan dalam hidupnya. Kehilangan apa? Pencapaian-pencapaiannya, egonya, kebanggaannya. Terlalu banyak kehilangan dia. Karena apa? Sekarang, ya, yang menjadi fokusnya adalah bagaimana dia
menyenangkan pribadi tuannya yang sudah ia berikan tahta dalam dirinya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ya, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Tuhan terus membuka cakrawala iman percaya kita. Tuhan terus membuka progresivitas iman dan pengharapan kita, terus maju dalam Tuhan. Ya, tidak hanya puas satu titik, tapi terus maju karena kita yakin dan percaya. Ya, ada satu hal yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi tergantung bagaimana kita mempersilahkan karya Tuhan itu, ya, terus berkarya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa sebentar sebelum kita tutup renungan kita pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini yang Kau berikan. Haleluya dalam hidup kami. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Allah. Hamba-Mu terbatas dalam menguraikan kebenaran firman Allah ini, tapi biarlah kasih kemurahan Allah memberikan pencerahan yang lebih dalam lagi lewat ayat-ayat firman Tuhan yang merupakan pribadi-Mu sendiri, berkarya dan terus berbicara, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Di masa-masa yang sulit ini, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri teguh dengan iman percaya kami. Kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati untuk tetap melayani Tuhan, hati untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kepentingan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, haleluya, apa yang kami kerjakan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan peneguhan dalam, haleluya, keberlangsungan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Nama Tuhan layak dipuji dan dipermuliakan. Tutup bungkus setiap jemaat-jemaat Tuhan di GPD Pondok Lestari dan Supadio, dan setiap anak-anak Tuhan yang menikmati, haleluya, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, haleluya. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kami boleh tersemangati dalam keadaan yang seperti ini Tuhan, haleluya. Adakan perbedaan yang jelas antara kami orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau di sana, haleluya. Kami yakin Engkau tetap berkarya di saat-saat seperti ini. Kami yakin, haleluya, keadaan seperti ini tetap dalam sepengetahuan Tuhan, tetap dalam skenario Tuhan, dan semuanya akan mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami perlaskan doa kami dan kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku dikasihi Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.